Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revika Salsabila, NPM 2008260035. Saya berasal dari Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang kelistrikan sel. Apa itu kelistrikan sel? Kelistrikan sel didefinisikan sebagai kemampuan untuk memindahkan muatan ion-ion tersebut dari ruangan satu ke ruangan yang lain di dalam sel. Dari animasi berikut, kita dapat melihat bahwa adanya aliran listrik pada seluruh tubuh manusia. Dan pada gambar di sebelah, ini adalah gambar sel saraf di mana impuls atau listrik yang sama dari bagian ujung sel ke bagian yang lainnya. Sebagai contoh, jika kita terkena cubitan, kita akan merasa sakit. Rasa sakit ini muncul karena kulit kita menerima cubitan. Rangsangan itu kemudian diubah oleh sel saraf dalam kulit menjadi impuls. Jadi, impuls ini adalah rangsangan. Selanjutnya adalah impuls listrik pada sel saraf manusia. Pada gambar bagian A, saat neurotransmitter dilepaskan dari sel saraf lain, impuls atau rangsangan akan diteruskan ke sel saraf berikutnya. Neurotransmitter mengakibatkan muatan positif Na+ masuk ke dalam sel saraf. Lalu, pada bagian B, saat muatan positif Na+ masuk ke dalam sel saraf melewati membran sel, rangsang listrik mengalir ke ujung akhir sel saraf. Nah, dan pada bagian C, saat rangsangan telah mencapai ujung sel saraf, neurotransmitter akan dilepaskan kembali menuju sel saraf lain atau sel tujuan. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kelistrikan sel. Yang pertama, sel saraf mulai dari masa dalam kandungan. Sebagai contoh, pentingnya asam folat dalam pertumbuhan kantong saraf atau neuron tube selama perkembangan janin. Kelainan genetik tertentu dapat menimbulkan gejala atau penyakit yang berhubungan dengan sistem saraf. Yang kedua, diperlukannya pemeliharaan sel saraf agar sel tersebut dapat berfungsi dengan baik. Salah satunya adalah dengan cara memenuhi keperluan nutrisi. Yang ketiga, trauma pada saraf, gangguan pembuluh darah, kelainan autoimun, infeksi, metabolik, kelainan endokrin, obat-obatan, tumor, dan lain-lain. Dan untuk yang terakhir adalah kekurangan kadar elektrolit tertentu. Pada gambar berikut ini didefinisikan bahwa sel saraf sering juga diibaratkan sebagai kabel listrik. Kenapa seperti itu? Karena mereka memiliki sistem kerja yang sama. Pada gambar diberitahu bahwa pada berkas kabel listrik terdapat plastik atau isolator dan ada kawat tembaga. Dan pada berkas sel saraf terdapat ujung akson, selubung myelin, dan badan sel saraf. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang bagian-bagian sel. Yang pertama adalah nukleus. Nukleus adalah pusat pengendali sel yang dilanjutkan oleh dendrit, yaitu fungsinya untuk menerima dan meneruskan impuls ke badan sel. Lalu ada akson, yang fungsinya untuk meneruskan impuls dari badan sel saraf ke sel saraf lainnya. Di sini ada nodus Ranvier, yang fungsinya sebagai tempat terjadinya tarik-menarik muatan listrik. Lalu
ada mielin yang fungsinya untuk mempercepat impuls saraf. Yang terakhir, ada sinapsis, yaitu penghubung antara sel saraf satu dengan lainnya, yang fungsinya untuk meneruskan neurotransmitter. Baiklah, sekian dari penjelasan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.